Halo, perkenalkan nama saya Mario Manggit. Di sini saya akan membahas tentang corporate communication di BUMN negara Indonesia. Yang pertama, apakah BUMN di Indonesia sudah menempatkan corporate communication dalam struktur organisasinya? Jawabannya adalah ya. Kebanyakan BUMN di Indonesia telah menempatkan divisi corporate communication dalam struktur organisasinya. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder-nya seperti investor, karyawan, konsumen, dan masyarakat luas. Tugas utama divisi corporate communication meliputi pembuatan dan implementasi strategi komunikasi, manajemen, reputasi, pengelolaan media sosial, publikasi, dan acara perusahaan. Selain itu, divisi corporate communication juga berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil. Dalam beberapa BUMN, divisi corporate communication juga dilengkapi dengan subdivisi lebih spesifik seperti media relation, investor relation, dan internal communication. Yang kedua ini adalah BUMN yang sudah memiliki corporate communication. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah PT Telkom Indonesia, PT Pertamina, PT PLN, PT Bank Mandiri, PT Garuda Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Jasa Marga, PT Krakatau Steel, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia. Dari beberapa BUMN yang saya sebutkan tadi, saya memilih PT Telkom Indonesia untuk saya identifikasi identitas, citra, dan reputasinya. Di sini identitas dari PT Telkom Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1856 dan saat ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dalam bidangnya. PT Telkom berciri khas dengan warna merah putih dengan logo ikon lingkaran yang asimetris sebagai simbol dunia dan lambang kedinamisan. Dan ada juga ikon tangan sebagai representasi tagline "The World in Your Hand". Citra PT Telkom Indonesia di masyarakat umumnya cukup positif karena perusahaan ini telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan seperti program pemberdayaan masyarakat dan penanaman pohon. Kemudian reputasi dari PT Telkom Indonesia ini di mata stakeholder dan industri umumnya dianggap baik karena perusahaan ini telah berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga dikenal sebagai perusahaan yang inovatif dan berorientasi pada kepuasan jaringan. Namun, seperti halnya perusahaan lain, PT Telkom Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri telekomunikasi. Seperti yang kita ketahui, jaringan dari PT Telkom Indonesia ini di mata masyarakat dianggap baik karena memiliki jaringan yang cepat dan lancar, sehingga nama PT Telkom Indonesia ini menjadi besar dan positif di mata masyarakat karena
pencapaian yang telah didapat oleh PT Telkom Indonesia tersebut. Nah, selanjutnya adalah program Employee Relation Communication pada PT Telkom Indonesia. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara karyawan dengan manajemen perusahaan. Program ini meliputi berbagai macam kegiatan yang dirancang dan untuk memperkuat hubungan antara karyawan dan manajemen serta meningkatkan efektivitas komunikasi di antara mereka. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program Employee Relation Communication di PT Telkom Indonesia ada sebagai berikut. Yang pertama, employee meetings, yaitu pertemuan rutin antara karyawan dengan manajemen untuk membahas isu-isu terkait kerjaan, perkembangan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada newsletter, pembuatan newsletter bulanan yang berisi informasi terbaru tentang perusahaan, kegiatan karyawan, penghargaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada town hall meeting, pertemuan besar antara seluruh karyawan dengan manajemen perusahaan untuk membahas isu-isu penting seperti rencana strategis perusahaan dan target yang harus dicapai. Yang keempat ada employee survey, yaitu survei yang dilakukan untuk memahami kebutuhan karyawan dan meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan mereka. Yang kelima ada training and development program, program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, ada employee recognition program, yaitu program penghargaan untuk menghargai karyawan yang telah bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi positif untuk perusahaan. Nah, yang terakhir adalah pendapat saya tentang employee relation communication pada PT Indonesia yang dilakukannya pada karyawan dan seluruh struktur perusahaannya adalah program ini sangat bagus untuk menjalin komunikasi antara karyawan dengan karyawan lain serta dengan atasannya, karena di sini berisi tentang employee meeting, adanya meeting yang besar yang mencakup seluruh karyawan dan manajemen perusahaannya, serta ada employee survey untuk karyawan itu sendiri, bagaimana dengan tingkat kepuasan karyawan tersebut dalam bekerja di PT Telkom Indonesia. Nah, di sini juga ada training dan development serta employee recognition program, yaitu penghargaan terhadap karyawan yang memberi suatu kontribusi positif. Nah, dengan adanya penghargaan ini, menurut saya karyawan akan kerja lebih giat dan lebih efektif, karena ada suatu yang mereka dapatkan setelah melakukan sesuatu yang berguna bagi perusahaan, sehingga mereka juga merasa diapresiasi atas apa yang telah mereka kerjakan dan membuat mereka menjadi betah untuk bekerja, dan hubungan antar karyawan dan manajemen perusahaan menjadi lebih baik dan membuat perusahaan tersebut menjadi semakin solid, baik itu antar karyawan dengan karyawan lain maupun dengan atasan dan manajemen perusahaannya tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan singkat dari saya tentang corporate communication yang ada di PT Telkom Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.